Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, kami dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 3 akan mencoba melaksanakan praktek coaching. Yang mana untuk pertama ini Mirza sebagai coachnya, Bu Leli sebagai coachee ya Bu ya. Oke, kita mulai ya Bu Leli. Walaupun ini Bu. Oke, selamat malam Bu Leli. Selamat malam Bu Mirza. Ya, apa kabarnya nih Bu malam-malam hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mirza. Bu Mirza sendiri gimana kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin itu kita sempat jumpa di jalan ya Bu ya. Sepertinya ada yang mau Ibu Leli omongin nih. Ya kemarin karena buru hujan ya, nggak jadi kita ngobrol-ngobrolnya. Kira-kira apa nih yang mau Bu Leli omongin sama Mirza gitu? Iya Bu Mirza, kemarin memang kita ketemu, cuman nggak bisa bincang-bincang. Alhamdulillah, ini bisa kita ketemu bincang-bincang. Ada sedikit yang mengganggu hati saya ini Bu Mirza. Iya. Kita ini kan CGP kan Bu, Iya. sudah dapat materi pembelajaran berdiferensiasi. Itu saat ini saya ngerasa ada sebuah beban gitu. Ada seperti tanggung jawab sama diri saya gitu. Saya harus bagi ilmu ini sama teman-teman di sekolah gitu. Itu yang jadi kegalauan saya gitu. Iya Bu. Dari percakapan kita pada malam hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, dari percakapan kita malam ini, apa tujuan kita ngomongin permasalahan yang Ibu Leli hadapi? Gitu. Dari bincang-bincang ini, Bu, saya ingin saya dapat nantinya bagaimana saya bisa mentransfer atau mengimbaskan ilmu yang kita dapat terutama untuk pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, buat teman-teman saya di sekolah gitu. Jangan saya aja yang melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya ingin sekali kawan-kawan di sekolah itu bisa gitu dan mengimplementasikannya di sekolah, di kelas-kelas yang diampu mereka gitu. Jadi nanti harapan Ibu bisa membagikan ilmunya ya Bu ya tentang pembelajaran diferensiasi, dan nantinya teman-temannya juga mampu menerapkannya di kelas masing-masing, begitu ya Bu ya. Ya. Iya Bu Mirza. Jadi permasalahan intinya sebenarnya apa sih Bu dari yang Ibu alami gitu? Itu dia sekarang nih yang jadi pikiran sama saya. Saya ingin memberikan ilmu yang saya punya nih sama rekan-rekan. Cuma saya bingung bagaimana caranya gitu. Karena di sekolah itu kebetulan yang guru penggerak cuma saya sendiri. Jadi tempat saya di sekolah yang sehari-harian ketemu itu nggak ada. Cuman ya kalau kita ketemu begini baru saya bisa curhat gitu ya kan. Itu saya pingin sekali selain kita itu punya kerjasama dengan rekan-rekan juga kita juga harus berbagi ilmu gitu. Itu yang ingin betul-betul saya inginkan. Dan selain itu juga kan memang pembelajaran diferensiasi itu memang tuntutan dari pendidikan kita kan, bagaimana harus berpusat pada peserta didik, bagaimana kita mampu memetakan kebutuhan siswa sehingga kita betul-betul bisa mencapai apa tujuan daripada pembelajaran kita, tetapi siswa kita itu senang, kelas kita menyenangkan, aman, begitu. Saya inginnya begitu gitu. Suara Bu Leli kok putus-putus ya. Jadi Bu Leli ini sedang kebingungan nih ya, bagaimana cara penerapannya, mengimbaskannya kepada teman-teman di sekolah tentang pembelajaran diferensiasi ini ya Bu ya. Iya betul Bu Mirza. Kendalanya apa tuh Bu dalam penerapan pengimbasan pembelajaran diferensiasi ini Bu? Apa kendala kendala yang saya alami itu sekarang ini adalah itu pertama
teman saya bicara itu di sekolah itu, karena kita kan masih tahun kedua ini baru untuk Iya. ikut kurikulum Merdeka. Jadi teman-teman belum sekitar 80% itu masih mengikuti paradigma lama gitu. Iya. Jadi masih tempat saya berbicara itu masih kurang gitu. Jadi saya ingin gitu bagaimana saya nanti bisa kasih pengimbasan ilmu ini kepada teman-teman gitu, yang saya pikirkan ada keinginan saya gitu. Oke, jadi teman-teman Ibu di sekolah masih menggunakan paradigma lama ya Bu ya, bahwa pembelajaran itu masih berpusat kepada guru ya Bu ya. Apa rencana aksi Ibu nih Bu, supaya nanti Ibu bisa memberikan ilmu tentang perbedaan diferensiasi ini kepada teman-teman di sekolah? Rencana saya gini Bu Merza, Ya. pertama itu kan saya mau ketemu nih, mau diskusi sama kepala sekolah. Saya pengen ada penguatan dari kepala sekolah, dukungan gitu Bu Merza dari kepala sekolah. Kemudian saya mau nanti mensosialisasikan pembelajaran diferensiasi ini kepada rekan-rekan. Dengan adanya penguatan dari kepala sekolah, saya kan bisa tuh bawa teman-teman dalam pertemuan-pertemuan tertentu gitu. Di situ saya bisa nyampein gimana pembelajaran berdiferensiasi itu, bagaimana nanti penerapannya di kelas gitu. Kemudian saya juga ingin saya ingin nanti ada beberapa teman-teman ya, kalau memang ini saya ingin motivasi mereka dengan mengajak mereka masuk ke kelas saya yang saya sedang melakukan pembelajaran diferensiasi kepada anak didik saya gitu Bu Merza. Oke, jadi kita minta dukungan dulu ya Bu ya dari kepala sekolah ya Bu ya. Nanti setelah itu baru Bu Leli mengumpulkan guru-guru ya Bu ya. Iya, untuk sosialisasi. Iya, untuk sosialisasi tersebut. Kira-kira kapan nih Bu Leli mau merencanakan aksinya? Rencananya kan ini saya berencana itu sekitar dengan pertemuan hitung-hitungan hari ketemu dengan kepala sekolah, menyiapkan semua, saya sepertinya 1 minggu lah. 1 minggu dari ini saya mau memulai gitu, memulai rencana sosialisasi gitu, sosialisasi dengan rekan-rekan gitu. Oke Bu. Suara Bu Leli nggak kedengaran ya. Oke, jadi Bu Leli mau mengaplikasikannya minggu depan ya Bu Leli ya. Iya, minggu depan. Kita udah di ujung sesi nih Bu. Apa nih yang kita dapatkan dari percakapan kita malam ini? Ya, alhamdulillah setelah saya bincang-bincang dengan Bu Merza, hati saya plong. Saya sudah punya rencana apa yang saya lakukan nantinya untuk pengimbasan pembelajaran diferensiasi kepada rekan-rekan saya di sekolah. Pertama saya minta penguatan dari kepala sekolah, kemudian saya sosialisasikan kepada rekan-rekan. Yang ketiga saya ngajak teman-teman menambah motivasi dengan melihat saya melakukan implementasinya di kelas saya. Udah plong Bu Merza. Iya. Udah plong. Mudah-mudahan nanti terrealisasi dengan baik ya, berjalan lancar ya Bu Leli ya. Ya, kalau begitu kita akan bertemu 1 minggu lagi ya Bu Leli. Siap kita, insya Allah 1 minggu kita bisa ketemu. Iya, progres yang telah Ibu Leli lakukan. Yes. Selamat malam Bu Leli. Selamat malam Bu Merza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Merza? Lanjut Bu. Tapi suara Ibu kok putus-putus ya? Apa jaringan Merza atau jaringan Ibu ya? Suara Merza jelas Ibu dengar? Ya. Berarti jaringan siapa nih ya Bu? Putus-putus ya, suara Ibu. Putus-putus. Iya. Asal nggak hatimu putus padaku. Kita sambung nanti lagi Bu. Asik. Aduh. Segala yuk Bu, ya, kita mulai lagi ya biar cepat selesai ya kan. Ya, Ibu jadi coachnya ya, Merza jadi coachnya. Oke, kita mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Merza.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bu Leli. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Leli. Oke, iya Bu Merza, maaf Bu Merza, ini baru Iya. bisa kita melakukan bincang-bincang di sini. Kemarin Bu Merza sudah telepon-telepon, tapi minta maaf Bu Merza karena kondisi di sekolah lagi peringatan Hari Guru, Iya, jadi lagi sibuk kita ya Bu pada ya. fokus ke sana. Iya. Nah, kira-kira ini Bu Merza, apa yang mau Bu Merza bincang-bincang dengan saya, Bu? Gini Bu, ini terkait dengan Mirza di kelas ya. Kebetulan Mirza ngajar kelas 1 nih Bu. Jadi ada seorang anak yang masih belum bisa fokus dalam pembelajaran gitu Bu. Masih belum fokus. Jadi kerjanya itu masih main-main di kelas ya. Padahal nanti ada tujuan yang akan dicapai setiap harinya pembelajarannya dari siswa tersebut gitu Ibu. Oke, berarti di kelas Ibu ada siswa yang belum fokus ya? Iya. Dan dia juga Ibu suka mengganggu temannya gitu. Oke. Kira-kira dengan bincang-bincang kita malam ini, sebenarnya Bu Merza pengen apa yang diharapkan gitu? Apa tujuan dari kita bincang-bincang ini? Ya, dari percakapan kita malam ini, Mirza sangat berharap sekali nanti Mirza bisa membantu murid tersebut lah Bu ya, untuk bisa fokus dalam pembelajaran tersebut, mau belajar, mau menulis, mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan nanti tidak mengganggu teman-teman yang lainnya lah Bu gitu. Berarti ini Bu Merza ada masalah di kelasnya itu, ada siswa yang tidak fokus sehingga mengganggu dalam proses pembelajaran karena dia mengganggu temannya. Begitu Bu Merza? Iya Bu, dan kebetulan ini anaknya ini memang anak inklusi ini Bu, memang butuh bimbingan dia Bu. Aduh, suara Bu Leli putus ya, iya. Oke. Memang anak yang harus butuh bimbingan, dan dia nih IQ-nya juga di bawah rata-rata ini Bu Mirza lihat gitu. Oh gitu. Di Iya. bawah rata-rata. Nah. Dari mana Bu Merza? Ini sudah ada komunikasi dengan orang tua Bu Merza? Oh, kemarin itu udah Ibu udah pernah komunikasi dengan orang tua. Terus kata orang tuanya kan, ya memang seperti itulah Bu anak saya. Cuman anak orang tuanya ini nak menyadari bahwa anaknya tersebut itu memang mempunyai IQ-nya yang lemah gitu Bu. Di rumah katanya memang ya sering main-main, kadang dia sering main keluar untuk belajar itu nggak mau gitu ya Bu ya, mengerjakan PR nggak mau, disuruh menulis nggak mau gitu Bu. Terus kata orang tuanya itu ada kakaknya yang bisa membantu dia untuk membimbing belajar ya Bu ya. Dan kebetulan kakaknya ini sedang kuliah ke Padang gitu ya Bu. Jadi dia tuh nggak ada takut sama siapapun di rumah seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi anak ini dia tidak ada rasa takut karena yang dia cuman takut sama kakaknya. Kemudian Iya, orang Bu. tuanya ini seperti sudah pasrah ya Bu Merza ya. Iya Bu, udah pasrah dia. Pokoknya diserahkanlah kepada sekolah seperti itu intinya. Oh gitu. Dengan melihat seperti ini, kira-kira kemungkinan yang bisa Bu Merza lihat dari hal-hal seperti ini, anak itu bagaimana supaya dia bisa fokus di pembelajaran gitu? Oh, yang pertama Mirza tuh menyuruh anak tersebut duduk di depan sendiri lah ya Bu ya. Cuman di sini memang butuh guru bimbingan khusus sepertinya nih Bu. Kemarin itu kebetulan ada anak PPG di dalam kelas. Jadi melihat seperti itu, anak PPG ini khususlah dia membimbing anak yang satu ini, namanya Arfan ya Bu ya. Alhamdulillah dengan seperti itu anak tersebut ini ya bisa fokus dalam pembelajaran karena ada guru yang ngawasin dia seperti itu. Dan dia pun mau menulis gitu kan Bu, menulisnya pun masih dibimbing oleh anak-anak PPG tersebut gitu. Jadi apalagi memang, Bu kira-kira yang Bu Merza terus yang kedua
Mungkin nanti Mirza akan konsultasi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Kebetulan kami kepala sekolah kami ini sangat terbuka sekali. Apapun yang dialami di sekolah bisa konsultasi dengan Ibu katanya kan. Jadi itulah Bu, konsultasi dulu dengan kepala sekolah gimana sih tindakan selanjutnya dengan permasalahan anak seperti ini gitu. Oh, berarti sudah ada rencana untuk konsultasi dengan kepala sekolah, Iya, ya Bu. kan? Rencana berikutnya. Kemudian kira-kira siapa saja dari beberapa rencana-rencana yang Bu Merza sampaikan tadi, siapa saja yang bisa bantu Bu Merza mengatasi hal tersebut? Yang bisa membantu tentunya guru bidang studi insya Allah bisa bekerja sama ya Bu ya, karena mereka juga masuk ke dalam kelas gitu. Terus nanti Mirza juga bisa minta bantuan nih Bu kepada anak PPG, kebetulan mereka masih di sekolah ya. Waktu jam luangnya nanti mungkin mereka bisa membantu Mirza dalam mengatasi permasalahan yang Mirza hadapi gitu. Oh gitu. Kira-kira kapan Bu Merza mau mulai aksinya itu? Secepatnya lah ya Bu ya. Kalau bisa besok dah Mirza lakukan ini Bu seperti ini gitu. Semoga nanti masalah ini tidak berlarut-larut berkepanjangan ya Bu ya, karena kasihan bentar lagi anak-anak mau ujian ya Bu. Iya betul. Iya, oke lah. Berarti dari perbincangan kita ini, dari hasil bincang kita ini, apa yang bisa hasil perbincangan ini yang Bu Merza dapat gitu? Jadi yang dari awalnya tadi galau ya Bu, alhamdulillah udah sedikit tenang nih Bu. Bagaimana cara menghadapi anak yang luar biasa seperti ini? Ini sangat menguji kesabaran Mirza nih dalam hari-harinya bersama dia gitu. Kadang udah didudukkan di depan pun dia nggak bisa fokus, sering ganggu temannya seperti itu Ibu. Alhamdulillah. Ini berarti rencananya aksi nyata Bu Merza secepatnya ya? Iya, dalam minggu inilah ya Bu ya. Oke, saya pengen sekali nih Bu nanti tahu hasilnya dari aksi nyata implementasi rencana Bu Merza. Kira-kira 3 atau 4 hari lagi kita bisa ketemu pada sesi berikutnya bincang-bincang. Aman itu Bu, kita atur tempatnya nanti ya Bu ya, di Hawaii pun juga boleh nanti ini Bu. Boleh sambil belanja kita ya. Iya. Oke, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah lega jadinya Bu. Teman-teman pada keren-keren semua Bu, jadi tambah grogi jadinya. Baik, terima kasih Ibu Merza dan Ibu Mas Leli. Ternyata kegelisahan Bu Merza tidak terbukti, ya kan? Santai saja, ya kan? Walaupun sempat suaranya putus-putus, ya enggak apa-apa, pesan Bu Mas Leli, asal jangan hatimu pun ikut putus, gitu ya? Iya Ibu. Baik, silakan rekan yang ada untuk memberikan pendapat. Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, Ibu Hema Hayati, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya udah penampilan Ibu Merza sama Bu Mas Leli sangat-sangat bagus ya Ibu. Cuman kalau menurut saya nih Bu, pandangan saya dari awal itu nampak sih Bu Merza ini grogi. Karena dari awal itu pas dia ngomong itu kayaknya sempat terhenti dia ngomong kayak bener nggak ya ngomong ini nggak ya, nampak groginya Ibu dari pas di awal sekali. Tapi setelah itu mereka udah berbincang, udah nyaman. Di situ saya lihat suasananya udah mencair walaupun jaringannya sempat putus-putus ya Bu. Cuman karena mungkin sudah pertama mungkin itu udah sugesti dari awal mungkin kan Bu Merzani udah grogi jadi terbawa, tapi dengan udah berjalannya akhirnya saya lihat mereka udah santai. Pas yang sesi kedua juga saya lihat udah bagus ya Ibu ya, di situ sudah nampak alur tirtanya udah nyantai, udah nyaman juga kayaknya ngomong. Cuman saya masih apa juga nih Bu, ada yang mau entah benar entah enggak, kan tadi Ibu bilang pertama kali
coach itu tidak dibolehkan untuk mendesak ya Bu ya. Sementara tadi dari omongan Ibu Mas Leli itu kayaknya ada yang ngomong, saya tunggu ya Ibu 3 atau 4 hari lagi. Itu apakah termasuk mendesak atau gimana itu Ibu? Ya, hanya itu aja dari saya Ibu. Tapi udah bagus sekali Bu, lebih bagus. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Hema. Mendesak. Siapa yang mau klarifikasi atau mau menjelaskan? Silahkan memberikan pendapat. Mendesak yang maksudnya ini seperti apa? Ayo, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hal ini mungkin ya ada beberapa bahasa ya. Cuman yang saya tangkap di sini kan adanya rencana tindak lanjut. Kalau rencana tindak lanjut itu harus ada suatu kepastian. Kalau menurut saya Bu ya, jadi itu ada hal yang harus kita tetapkan. Di situ kita mengukir. Jadi tidak ngambang, tidak lari. Jadi 3 hari setelah ini kita akan ketemu gitu. Jadi adanya sebuah yang saya inginkan itu sebenarnya kesepakatan dari Bu Merza. Kebetulan Bu Merza jawab iya ya Bu ya. Iya Bu. Jadi waktu itu saya mikirnya ini sudah RTL, rencana tindak lanjut yang harus kita laksanakan. Jadi itu butuh suatu kepastian di situ. Tapi saya juga mohon bimbingannya juga ini benar nggak ya yang terpatri di hati saya, karena RTL itu rencana tindak lanjut adalah suatu hal yang memang disitulah kita sudah harus melangkah gitu. Kita punya rencana lanjut. Setelah ini apalagi jadi ada yang harus diukur gitu. Mungkin dari segi waktunya jadi saya melakukan sedikit penekanan di sana. Tapi saya juga nggak tahu Bu, minta sarannya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Ibu Desi, silakan. Sedikit Bu, yang saya tangkap tadi ketika Bu Merza jadi coach dan Ibu Mas Leli jadi coachi, ada bagian terakhir itu pertanyaannya apa yang kita dapat dari percakapan ini. Seharusnya yang bertanya kan Bu Merza, seharusnya bukan kita, tapi apa yang Bu Mas Leli dapat dari percakapan ini. Itu aja, meluruskan sedikit Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi. Itu tanggung jawab dari coach yang menanyakan kepada coachi tentang kepuasannya untuk pertemuan hari itu. Oke, yang kata mendesak tadi nih, belum ada yang jawab. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang memberikan pendapat? Bukan maksud jawab, bukan pertanyaan, tetapi siapa yang mau memberikan pendapat? Silahkan. Ada? Oke. Atau Ibu Lina, bantu jawab yuk. Mana Bu Lina? Apa ini? Waktu jawab yang mana nih Bu Siti? Ini dia. Tadi dari saya pernah ada terdengar tadi statement bahwasanya coach itu tidak boleh mendesak kepada si coaching. Nah, ternyata di percakapan antara Bu Merza dan Bu Mas Leli terlihat oleh Ibu Hema adanya kata mendesak. 3 hari lagi kita ketemuan ya. Gitu. Nah, ini gimana nih? Iya, sebenarnya appointment di akhir itu juga sebenarnya adalah sebuah ikatan juga. Kita maunya ketemunya kapan gitu. Cuma cara penyampaiannya mungkin terlihat agak mungkin sedikit gimana ya. Setiap kita tadi teman-teman itu juga punya appointment belakangan gitu. Iya. Cuma cara menyampaikannya mungkin berbeda-beda. Nah kebetulan, kembali lagi nih kita kan sama-sama belajar nih. Nanti praktiknya di lapangan tuh lebih dihaluskan lagi gitu. Oke, Bu. Baik, lebih dihaluskan lagi. Karena itu sering praktek ya Bu Lina ya. Untuk bisa lancar itu sering praktek. Nah, kata mendesak di sini, jika di Ibu Merza tadi menyatakan, oke, saya akan laksanakan dalam waktu 2 hari ini. Udah ada tuh statement dari Ibu Merza misal. Nah, kalau Bu Masila, baik kalau gitu kita ketemuan lagi setelah itu mungkin 3 hari lagi. Itu tidak mendesak gitu kan.
Tapi ketika Ibu Merza belum menyampaikan waktu, tapi Bu Mas Leli memaksa 3 hari lagi kita ketemuan, nah itu memang mendesak gitu. Jadi lihat ke pernyataannya gitu, sama yang seperti disampaikan oleh Ibu Armalina, kita lihat pernyataannya dulu. Jadi artinya konten dari pembicaraan itu dan intonasinya. Ya Ibu Hema ya? Itu ya Bu Hema ya? Kalau seandainya Iya, Ibu. jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar nih. Artinya hanya butuh berlatih untuk memperhalus intonasi dan memperhalus bahasa. Itu yang disampaikan Ibu Lina tadi ya.